Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, setelah minggu yang lalu kita membahas tentang keberadaan VOC di Indonesia hampir 200 tahun, akhirnya VOC jatuh. Masih ingatkah kalian? Nanti siapa yang menggantikan penjajahan di Indonesia? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi ketika VOC jatuh dan punya hutang yang sangat banyak, maka sebagai kongsi dagang yang profesional, VOC tetap membayar hutangnya dan nanti nego dengan pemerintah Hindia Belanda, ada pemerintah Belanda, bahwa hutang-hutang VOC tolong dilunasi, dan sebagai imbalannya pemerintah Belanda mendapatkan aset yang sangat besar, yaitu berupa Indonesia. Nah itulah, sehingga mulai 1 Januari 1800, Belanda, artinya pemerintah Belanda, benar-benar menjajah Indonesia. Nah, situasi saat itu berkaitan di Eropa dengan terjadinya revolusi Prancis. Ingat, Prancis terjadi revolusi itu pada tahun 1789. Ya, 1789. Nah, pengaruh revolusi Prancis yang berupa paham liberalisme yang dikumandangkan oleh Napoleon Bonaparte ini menyebar ke seluruh Eropa, termasuk di Belanda. Akhirnya Belanda terjadilah yang namanya pergantian pimpinan, ya. Jadi di Belanda saat itu dikuasai Prancis. Jadi bahasan kita kali ini adalah Belanda yang jajah Indonesia. Saat itu Belanda sendiri dijajah oleh Prancis, ya. Raja Belanda saat itu, William kelima, bisa melarikan diri. Ya. Jadi sekali lagi, saat itu Belanda dijajah oleh Prancis. Belanda sendiri sekali lagi menjajah Indonesia. Ya. Nah, akhirnya Brigjen VOC yang terakhir, ya, Van Overstappen, ini diganti oleh Johannes Sibert. Inilah pemerintah Belanda yang pertama menjajah Indonesia, yaitu di bawah komando Sibert. Sibert punya beban yang dilematis. Masalahnya di Belanda sendiri yang didengung-dengungkan adalah liberal, kebebasan, sedangkan Indonesia ini sudah hampir 200 tahun terbiasa dengan sistem
konservatif, paksaan, atau monopoli. Sehingga Seeberg mengambil kebijakan bagaimana di Indonesia, apakah tetap dilaksanakan konservatif ataukah berubah 180 derajat dengan sistem liberal yang baru dia dapat dari revolusi Prancis. Untuk itulah dia kirim 2 orang, yang keduanya masing-masing sebagai tokoh liberal dan sebagai tokoh konservatif. Untuk itulah dikirimlah Hogendorp dan Nederberg untuk mengawasi apakah di Indonesia tetap dilaksanakan konservatif ataukah berubah ke liberal. Akhirnya diputuskan. Jadi setelah keduanya mengadakan penelitian beberapa bulan di Indonesia, akhirnya Seeberg memutuskan bahwa pemerintah Belanda di Indonesia tetap berjalan konservatif. Artinya tidak ada bedanya pemerintah di negaranya liberal dengan apa yang telah dilaksanakan oleh VOC dulu yang konservatif. Nah, jadi setelah Seeberg nanti digantikan oleh Weiss. Nah, kemudian setelah Weiss ini pemerintah Prancis mulai 1806 itu betul-betul ya dominan di Belanda. Bahkan di Belanda ditunjuk mungkin saudara iparnya yang berkuasa, yaitu Louis Napoleon. Ya, Louis Napoleon nanti berkuasa penuh di Belanda. Louis Napoleon ini ketika berkuasa di Belanda, dan ingat Belanda punya jajahan yang namanya Indonesia, maka Louis Napoleon mengambil kebijakan untuk mengurus wilayah Indonesia yang begitu luas harus dipimpin oleh seorang yang cerdas. Ya. Jadi yang masih muda, yang cerdas. Karena tugasnya berat, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Inilah tugas utama orang yang nanti ditunjuk untuk jadi Gubjen di Indonesia. Pilihan jatuh pada Herman William Daendels. Ya. Jadi Daendelslah yang nanti berkuasa di Indonesia. Ingat, kenapa Daendels bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris? Kalau kita kaitkan dengan peristiwa di Eropa, Belanda itu dijajah Prancis. Prancis punya musuh seluruh bangsa Eropa yang hampir kesemuanya bisa dikalahkan pada saat itu, kecuali 2 negara, yaitu Inggris dan Rusia. Inggris punya jajahan yang begitu luas di sekitar Indonesia. Jadi yang berpusat di Kalkuta, India,
dan daerah-daerah sebelah timurnya ini sebagian besar jajahan Inggris. Artinya Indonesia itu dikepung oleh Inggris. Sehingga pada suatu saat nanti Inggris pasti berkeinginan untuk menguasai Indonesia. Maka dari itu, tugas utama Daendels berkuasa di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa. Kalau Indonesia terlalu berat, ya, jadi khusus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya, jadi Daendels nanti menuju ke Indonesia, sampai di Indonesia baru tahun 1808. Sekarang kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah Daendels di Indonesia. Nah, jadi nanti kebijakan pemerintahan Daendels dibagi jadi beberapa bidang. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu bidang birokrasi pemerintahan. Bisa kalian baca sendiri. Ya, saya beri waktu 1 menit. Nah, inilah kebijakan Daendels di Indonesia dalam bidang pemerintahan. Jadi misalnya pusat pemerintahan yang dulu di daerah pantai, katakanlah di Batavia. Masih ingat kalian? Batavia. Batavia itu dulunya namanya Jayakarta. Nah, ini materi kelas 10 ini. Ya. Waktu awal pandemi dulu. Jadi gini. Tahun 1527 Fathahilah. Ini yang nanti yang populer belakangan jadi nama Sunan Gunung Jati. Itu berhasil menguasai satu wilayah namanya Sunda Kelapa yang nanti dirubah jadi Jayakarta. Kemudian tahun 1619 ketika itu VOC berhasil mengalahkan atau menguasai Jayakarta, maka dirubahlah namanya jadi Batavia. Ya. Nah, jadi ibu kota pemerintahan saat itu yang ada di daerah pantai Batavia nanti dipindah ke pedalaman, mungkin ke Bandung. Tujuannya ya tentu untuk menghindari serangan Inggris. Kalau di pantai itu kan mudah dijangkau oleh musuh. Sehingga kalau pusat pemerintahan jatuh, ya otomatis seluruhnya jatuh. Ya. Demikian juga kebijakan-kebijakan yang lain. Contoh, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, itu daerah karisidenan. Ya, 9 daerah karisidenan yang terdiri dari 31 kabupaten. Mungkin sisa-sisanya sampai sekarang masih ada. Ya, karisidenan. Bisa dilihat mungkin, katakanlah kalau kalian
teliti melihat plat nomor kendaraan itu berdasar daerah karisidenan. Katakanlah Jombang pakai S, itu masuk karisidenan Bojonegoro. Udah ya, cari sendiri di Jawa Timur karisidenannya. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah bupati, ya. Kalau dulu penguasa full sangat disegani oleh masyarakat, sekarang dijadikan ya pegawai pemerintah Belanda. Ya, kalau jadi pegawai negeri maka harus taat pada yang ngangkat. Artinya bupati sudah tidak berkuasa lagi. Karena mereka harus patuh pada pemerintah Belanda. Ya, yang ada di Indonesia adalah Dendels. Ya. Itu bidang pemerintahan. Berikutnya kita lihat bidang hukum dan peradilan. Ya, bisa dibaca dulu selama 1 menit. Ya cukup ya. Nah, disinilah Dendels berupaya untuk menegakkan hukum dan peradilan. Jadi semua orang itu ya sama kedudukannya dalam hukum dan peradilan. Sayangnya dalam pelaksanaannya hukum dan peradilan tidak berlaku untuk semua orang. Bisa dilihat di situ. Jadi pengadilan itu ada 3 macam. Jadi ada pengadilan untuk orang-orang Eropa, orang pribumi, orang Indonesia, ya, dan orang timur asing. Artinya orang di sebelah timur Belanda yang bukan orang Indonesia. Ini kan bisa kita lihat saat itu atau mungkin sampai sekarang banyak katakanlah orang-orang Cina, orang Arab, mungkin orang India yang ada di Indonesia. Ya. Ini masuk ke kategori ketiga, ya. Nah, siapa yang nanti jadi ketua adalah para residen, ya, para prefektur residen. Ingat, residen ini jabatan terendah yang dipegang oleh orang Belanda. Jadi ketuanya itu orang Belanda dan anggotanya baru penguasa pribumi. Jadi bupati itu ya kedudukannya sangat rendah sebagai pemimpin, sehingga masyarakat mungkin penghormatannya terhadap bupati ini berkurang jauh dibandingkan yang dulu. Kemudian yang kedua, pemberantasan korupsi. Jadi dia menggaungkan korupsi harus diberantas seakar-akarnya. Tidak ada korupsi di Indonesia. Mungkin pelajaran yang
dia dapat dari kenapa VOC jatuh. Salah satu penyebabnya adalah pegawainya banyak yang korup, sehingga korupsi oleh Dendles mau dihapuskan, ya. Tapi sayangnya dia sendiri, ya, guna mendapatkan uang secara cepat yang nanti dipakai untuk kegiatan-kegiatan di Indonesia, Dendles melaksanakan penjualan tanah pemerintah kepada pihak swasta yang uangnya disinyalir banyak yang dikorup oleh Dendles. Ya. Sekarang kita lanjut bidang yang ketiga. Mungkin ini yang paling dikenal Dendles di bidang militer dan pertahanan ini. Silakan dibaca dulu. Ya. Jadi kembali ke tugas utamanya Dendles. Ya. Guna keberhasilan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Dendles mengambil langkah-langkah. Bisa Anda lihat A sampai F. Mungkin yang jadi tanda tanya kalian yang A. Apa hubungannya? Justru yang A itu yang utama itu. Kita lihat yang A dulu. Yaitu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Tahu tempatnya? Anyer ini di ujung barat Pulau Jawa. Sedangkan Panarukan juga hampir di ujung timur Pulau Jawa. Ya. Jadi jalan ini berjarak hampir 1000 km. Jalan ini membentang dari Anyer Panarukan di pantai utara Pulau Jawa. Loh, apa hubungannya dengan pertahanan? Coba, itu tugas kalian yang harus Anda setorkan pada akhir pelajaran. Ya, cari apa hubungan antara membangun jalan Anyer Panarukan dengan bidang pertahanan. Kemudian yang B, angkatan perang jelas harus ditambah, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang C, pabrik senjata, ini jelas hubungannya dengan pertahanan. Yang D, pangkalan angkatan laut, ya, ini jelas. Yang E, membangun benteng, jelas. Dan yang F, yaitu meningkatkan kesejahteraan prajurit. Jadi prajurit itu harus sejahtera. Kalau sejahtera, maka mereka fokus untuk
bidang pertahanan. Tidak akan ya mungkin kerja yang lain. Ya. Jadi itulah di bidang pertahanan. Sekali lagi tugas kalian minggu depan, akhir pelajaran, tolong diingat, nanti dikerjakan. Ya, cari di sumber apapun, nanti pasti ketemu, yang nanti kita bahas minggu depan. Sekarang yang keempat, bidang ekonomi dan keuangan. Nah, silakan dibaca dulu 1 menit. Udah cukup? Ya, jadi secara sekilas Dendles berusaha transparan ya tentang keuangan ini. Bayangkan, Dendles membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara. Tujuannya yaitu mengawasi keuangan agar tidak dikorup oleh siapapun. Tapi ingat tadi, Dendles melanggarnya sendiri. Ya. Yang kedua, mengeluarkan uang kertas. Jadi supaya dia mendapatkan keuangan dalam waktu yang singkat, cara yang paling mudah yaitu dia mencetak uang. Mungkin kalian anak IPS pasti tahu apa dampaknya kalau pemerintah mencetak uang yang tak terkendali atau tanpa jaminan. Ingat ya, mencetak uang itu harus ada jaminan berupa emas. Ya, pasti kalau tanpa jaminan jumlah uang tidak seimbang dengan jumlah barang yang dibeli, akan terjadi inflasi. Artinya nilai uang itu semakin rendah. Nominalnya besar, tapi nilainya ini semakin rendah. Yang ketiga, memperbaiki gaji pegawai. Jadi supaya pegawai tidak korupsi, maka Dendles mengambil kebijakan yaitu yang C itu. Karena hitung-hitungannya daripada dikorup oleh oknum-oknum tertentu, maka lebih baik pegawai gajinya dinaikkan sehingga kinerjanya akan meningkat. Dampaknya, efeknya ya nanti otomatis pemerintahan akan semakin berjalan dengan baik. Berikutnya, untuk mendapatkan uang, apa yang dilakukan oleh VOC dulu? Ingat ya, Kontingenten, Public Reference, bisa kalian baca sendiri. Ini ternyata
kita jadi andalan utama Daendels untuk mendapatkan uang. Ya. Ini cara yang paling mudah, ya, sehingga rakyat Indonesia ya semakin menderita. Berikutnya, monopoli beras dijalankan. Ya. Kalau beras dimonopoli oleh pemerintah, otomatis dampaknya rakyat kesulitan mendapatkan beras. Sehingga bisa dibayangkan, mungkin makan utama penduduk pribumi saat itu ya kualitasnya jauh di bawah beras. Berikutnya, Daendels pinjam uang. Jadi orang-orang pribumi ini atau timur asing yang dianggap mampu oleh Daendels, maka Daendels pinjam. Tentu nanti kemungkinan kembalinya juga kecil. Siapa yang menolak, dihukum. Jadi rakyat Indonesia ya menderita lagi, baik yang kaya apalagi yang miskin. Ya. Berikutnya, untuk mendapat uang dengan cara mudah, Daendels menjual tanah pemerintah kepada pihak swasta. Seperti yang kita bahas tadi. Yang terakhir, yang sangat populer yaitu Priangerstelsel. Ya. Ini kewajiban rakyat Priangan, Jawa Barat ini, wilayah di Jawa Barat. Ya. Ini untuk menanam tanaman ekspor yang difokuskan pada kopi. Ya. Ini berjalan sangat lama sekali. Priangerstelsel yang digagas oleh Daendels, biarpun Daendels sudah tidak ada di Indonesia nanti, atau bahkan sudah meninggal, Priangerstelsel belum dihapus. Inilah cara-cara Daendels untuk mendapatkan keuangan guna menjalankan pemerintahan di Indonesia dengan tugas pokok mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Berikutnya, bidang sosial. Ya, di bidang sosial bisa dilihat di situ. Ingat ya, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan itu bukan dikerjakan oleh Daendels. Siapa yang mengerjakan? Ya masyarakat Jawa khususnya, terutama yang ada di daerah yang dibangun itu. Contoh, jalan ini pas membentang di daerah Tuban, maka rakyat Tubanlah yang harus mengerjakannya tanpa dibayar. Inilah yang populer dengan nama kerja Rodi. Jadi kerja tanpa dibayar. Berikutnya, Daendels mungkin juga dipandang kurang manusiawi karena membiarkan perbudakan. Jadi perbudakan
masih tumbuh subur di Indonesia. Barangkali kalian masih ingat di materi kelas 10 yang lalu, katakanlah untung Suropati. Nah, untung, kenapa kok diberi nama untung? Karena dia seorang budak yang sangat menguntungkan buat yang punya budak tadi. Dan yang ketiga, menghapus upacara penghormatan kepada Presiden Sunan Sultan. Ya. Ini bisa diprediksi wibawa minimal penguasa pribumi Sunan dan Sultan jatuh sekali. Karena sudah tidak ada upacara penghormatan kepada mereka. Ya. Inilah antara lain tindakan Dendles di bidang sosial. Nah, sekarang Dendles harus meninggalkan Indonesia. Apa penyebabnya? Silakan dibaca dulu. Ya, cukup. Dendles benar-benar harus meninggalkan Indonesia dengan 3 sebab. Ya. Yang pertama, Dendles itu sangat kejam, otoriter. Ya. Sehingga pada suatu saat nanti kalau Inggris menyerang Pulau Jawa, asumsi pemerintah Belanda pasti raja-raja di Jawa yang pernah dilukai hatinya oleh Dendles pasti tidak akan membantu Dendles. Kalau tidak dibantu raja-raja di Jawa, pasti Dendles tidak akan mampu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya. Sehingga daripada mubazir, ya ditarik saja. Yang kedua, Dendles ya pernah korupsi dalam jumlah yang sangat besar ketika menjual ya Istana Bogor kepada pihak swasta. Ya. Jadi ini dianggap pemerintah yang tidak jujur atau orang yang tidak jujur. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tenaga dan pikiran Dendles sangat dibutuhkan untuk menyerang Rusia. Jadi ingat, Prancis ini masih punya 2 musuh yang belum dikalahkan, yaitu Rusia sama Inggris. Maka Prancis berusaha keras untuk mengalahkan keduanya. Maka dicari pemimpin yang handal untuk menyerang Rusia tidak ada, maka ditariklah Dendles guna menyerang Rusia.
setelah itu maka Dendels harus meninggalkan Indonesia. Ya. Untuk minggu depan kita bahas ya penjajahan Inggris di Indonesia. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan setelah mata pelajaran ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.